Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya misi Kristen itu selalu erat kaitannya dengan firman Tuhan? Kalau kita lihat sepanjang sejarah, Injil itu menyebar paling pesat saat pesannya benar-benar dipahami secara mendalam. Yuk, kita bahas lebih dalam gimana pemahaman sejati itu jadi kunci dari perubahan hidup yang nyata. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Seringkali ada jarak ya antara mendengar pesan Injil, sebuah pesan yang kekuatannya luar biasa, dengan pesan itu benar-benar berakar dan mengubah seseorang dari dalam. Kenapa bisa begitu? Ini dia nih, prinsip dasarnya. Pertumbuhan rohani yang sejati itu datangnya bukan dari ritual atau kelembagaan semata, tapi dari akses langsung ke firman Tuhan. Ketika orang-orang bisa dengan jelas mengerti apa yang diajarkan, nah disitulah iman baru bisa bertumbuh. Jadi pemahaman itu fondasinya. Oke, sekarang kita lihat sebuah kenyataan yang mungkin sering kita lupain. Jutaan, bahkan ratusan juta orang di dunia, itu hidup di antara dua dunia bahasa yang berbeda. Dan ini punya dampak yang gede banget loh buat iman mereka. Di sini kita bisa lihat pembagian yang penting banget. Di satu sisi, ada bahasa nasional. Ini bahasa yang kita pakai buat urusan publik, di sekolah, di pemerintahan, buat dagang. Tapi di sisi lain, ada bahasa ibu, yang sering kita sebut bahasa hati. Inilah bahasa keluarga, bahasa emosi, tempat kita memproses keyakinan kita yang paling dalam. Ini bahasa yang kita pakai buat marah-marah, buat jatuh cinta, buat sedih. Nah, adanya dua bahasa ini ternyata bisa menciptakan masalah yang nggak kelihatan, semacam keterpisahan dalam kehidupan rohani seseorang. Gimana caranya? Yuk kita bedah. Coba bayangin deh, di gereja, khotbah, dan pelajaran Alkitab, itu disampaikannya pakai bahasa nasional yang formal. Tapi pas pulang ke rumah, waktu ngobrolin soal ketakutan, konflik keluarga, atau tradisi nenek moyang, mereka pakainya bahasa ibu. Jadi ada semacam pemisah yang terjadi diam-diam. Ini contoh nyata yang, wah kuat banget, para pemimpin Kristen di Republik Afrika Tengah sadar kalau mereka itu memegang dua sistem kepercayaan yang sebenarnya bertentangan. Mereka membahas iman Kristen pakai bahasa nasional, tapi semua hal yang berbau sihir dan roh leluhur itu cuma dibicarakan pakai bahasa lokal mereka. Karena dua keyakinan ini hidup di dunia bahasa yang beda, mereka nggak pernah sadar kalau sebenarnya ada konflik di situ. Jadi intinya begini, ketika firman Tuhan gak berbicara dalam bahasa yang sama dengan ketakutan dan keyakinan terdalam kita, dampaknya jadi terbatas. Pemahaman Injil bisa jadi cuma di permukaan aja, dan iman rasanya seperti sesuatu yang asing, yang terpisah dari hidup sehari-hari. Firman Tuhan itu gak bisa menantang sesuatu yang gak bisa ia ajak bicara secara langsung. Tapi tenang. Ada solusi yang ampuh banget buat masalah ini. Solusinya adalah membawa Alkitab ke dalam bahasa yang berbicara langsung ke hati. Bahasa hati itu ya bahasa ibu kita, bahasa masa kecil kita. Ini bahasa di mana iman itu bukan lagi sekedar konsep di kepala, tapi jadi pengalaman yang dirasain langsung, di hati. Ketika Tuhan berbicara dalam bahasa ini, pesannya itu nancapnya jauh lebih dalam. Dan ide ini sebenarnya bukan hal baru loh. Coba kita ingat kisah Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia. Pertanyaan pertama Filipus itu bukan soal komitmen atau ritual, tapi simple. Ngerti nggak apa yang kamu baca? Paham dulu, itu selalu jadi langkah pertama menuju iman yang sejati. Prosesnya itu jelas banget. Pertama-tama, waktu Alkitab diterjemahkan, pesannya jadi super jelas. Lalu, firman itu mulai ngobrol langsung dengan nilai-nilai, pertanyaan, dan konsep budaya setempat. Nah, dari situlah transformasi yang sejati. Perubahan yang nyata dari dalam mulai terjadi. Dan ini bukan cuma teori loh. Yuk kita lihat langsung contoh nyatanya gimana proses ini benar-benar mengubah satu komunitas utuh. Suku Ninam ini adalah bagian dari masyarakat Yanomami di utara Brazil. Selama bertahun-tahun, para misionaris bekerja keras menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa mereka, dan hasilnya, wow, luar biasa banget. Nah, perubahan yang terjadi itu digambarin dengan jelas banget di sini. Anak-anak yang tadinya sering mimpi buruk, akhirnya bisa tidur pulas. Ketika rasa takut datang, komunitas nggak lagi lari ke ritual lama. Tapi mereka mulai berdoa. Kelihatan banget ada sukacita, keteraturan, bahkan anak-anak jadi lebih sehat. Firman Tuhan dalam bahasa mereka sendiri benar-benar menjawab ketakutan mereka yang paling dalam dengan kedamaian yang nyata. Dan yang mungkin paling ngena ya, pernyataan dari salah satu orang Minam ini. Ketika Alkitab jadi milik mereka, diterjemahin ke bahasa mereka, itu ngasih rasa kepemilikan dan martabat. Buku itu bukan lagi buku orang asing,
tapi firman Tuhan buat mereka, dalam bahasa mereka. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang penting banget soal misi Kristen. Ini bukan tugas sampingan, bukan juga pilihan. Menyediakan akses ke Alkitab dalam bahasa hati setiap suku bangsa itu adalah inti dari amanat agung. Ini tugas yang, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan PR kita ini masih panjang banget. Coba bayangin, masih ada sekitar 600 bahasa di dunia ini yang belum punya satu ayat pun dari Alkitab. Jutaan orang masih menunggu untuk mendengar suara Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Dan inilah inti dari semuanya. Ketika pesan Injil bisa dipahami dengan jernih, ia punya kekuatan buat mengubah hidup, menguatkan gereja, dan berdampak ke seluruh komunitas. Inilah kekuatan penerjemahan untuk benar-benar mengubah hidup. Saya mau kita semua merenungkan pertanyaan ini. Coba bayangin aja potensinya. Kalau setiap suku, bangsa, dan bahasa bisa mendengar pesan keselamatan dalam satu-satunya bahasa yang benar-benar mereka pahami sampai ke lubuk hati, bahasa hati mereka. Perubahan seperti apa yang bakal kita lihat di dunia ini?